Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinia Ningsi dengan NIM 6120121381, mahasiswi Program Studi Manajemen semester 6 kelas RA6 di Universitas Primagraha. Video ini saya buat dan posting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Kinerja. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampus saya Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM atas bimbingannya selama setengah semester ini. Dalam 15 menit ke depan, saya akan memperkenalkan rangkuman materi pembelajaran manajemen kinerja yang telah kita pelajari, mulai dari konsep dasar hingga pengembangan kompetensi. Yang pertama, mari kita memahami mengapa manajemen kinerja itu penting. Manajemen kinerja bukan sekedar menilai hasil akhir, melainkan proses komunikasi berkelanjutan antara atasan dan bawahan. Manfaatnya sangat besar, baik bagi organisasi untuk mencapai visi strategis maupun bagi karyawan untuk mengembangkan karir. Namun praktiknya tidak lepas dari tantangan, terutama di sektor aparatur atau publik, di mana isu strategis seringkali berbenturan dengan birokrasi. Disinilah peran pemimpinan kinerja menjadi krusial. Seorang pemimpin harus mampu menggunakan pendekatan sistem untuk menyelaraskan dimensi kinerja, mulai dari input, proses, hingga output dan outcome. Berbicara tentang sistem, manajemen kinerja memiliki alur yang sistematis. Kita mengenal strategi manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui 4 tahapan utama. Yang pertama, perencanaan kinerja, menetapkan sasaran. Yang kedua, pelaksanaan, monitoring di lapangan. Yang ketiga, penilaian, evaluasi berkala. Yang keempat, review dan tindak lanjut. Perbaikan berkelanjutan memahami proses ini, memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi bergerak ke arah yang sama. Manajemen kinerja tidak bisa berdiri sendiri tanpa strategi planning. Mengacu pada model The General Office of Strategy Management of Further Model, perencanaan harus diawali dengan analisis lingkungan internal dan eksternal seperti SWOT. Teknik penyusunan strategi ini membantu kita memetakan kekuatan organisasi untuk menjawab peluang pasar. Meskipun memiliki keterbatasan seperti ketidakpastian masa depan, perencanaan tetap menjadi kompas utama dalam mencapai target kerja. Bagaimana kita tahu kinerja itu baik? Tentu dengan pengukuran. Kita perlu mendesain teknik pengukuran yang tepat, menentukan sasaran dan memilih model evaluasi yang objektif. Setelah diukur, langkah selanjutnya adalah teknik tindak lanjut. Jika ada gap atau kekurangan, kita buat rencana perbaikan. Jika sudah baik, kita gunakan teknik memaksimalkan kinerja agar produktivitas terus meningkat dan mencapai strategi hit performance. Kunci utama dari kinerja adalah manusia yang kompeten. Kita perlu melakukan analisis kebutuhan kompetensi. Ada 2 jenis kompetensi, hard skill, kemampuan teknis, dan soft skill, sikap dan perilaku. Sebagai manajer masa depan, kita harus mampu mengidentifikasi kompetensi aparatur atau staf kita. Faktor-faktor seperti motivasi, lingkungan kerja, dan pelatihan sangat mempengaruhi pengembangan kompetensi ini. Tanpa kompetensi yang mumpuni, sistem manajemen kinerja yang hebat sekalipun tidak akan berjalan maksimal. Sebagai kesimpulan, manajemen kinerja adalah sebuah ekosistem yang saling berkaitan, mulai dari kepemimpinan, perencanaan strategi, sistem pengukuran, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dengan mengintegrasikan poin-poin ini, sebuah organisasi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Demikian presentasi singkat saya mengenai pembelajaran manajemen kinerja. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Teguh Setiadi atas ilmunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.